Perkara Jiwasraya ini diawali dari adanya peristiwa gagal bayar atas klaim dari para nasabah di Jiwasraya. Kemudian dari peristiwa tersebut, oleh kita, Kejaksaan Agung, melakukan penelaahan terkait peristiwa tersebut, dan dari hasil penelaahan, kita menemukan ada indikasi adanya peristiwa pidana di dalam kejadian tersebut. Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat besar dengan menjadikan sebagai nomine. Dan kalau dengan saya barangkali lebih tinggi berkasnya, jadi lebih kurang ada 2 meter lebih kurang. Pada Desember 2019, dan itu selesai di sekitar bulan April awal. Namun terkadang dalam praktek yang kami jalankan itu bisa sampai malam juga. Menimbulkan kerugian negara yang cukup fantastis ya jumlahnya, Pak. 16,8 triliun. Kita mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan perkara ini. Dia merasa sebuah kebanggaan. Sidang kasus korupsi Jiwasraya, Saudara, telah memasuki tahapan tuntutan. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara terorganisir dengan baik, sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya. Bahwa terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya dengan melakukan perjudian, sedangkan para nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya yang jumlahnya sangat banyak tidak dapat menerima manfaat dari tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada dunia asuransi. Jaksa antara lain menuntut mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hari Prasetyo, dengan hukuman seumur hidup. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Hari Prasetyo MBA selama seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Dirut PT Hansan International Beni Cokro Saputro dalam kasus korupsi asuransi Jiwasraya. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sebelumnya Beni Cokro dituntut hukuman penjara seumur hidup dan denda 5 miliar rupiah. Ya, perkara Jiwasraya ini diawali dari adanya peristiwa gagal bayar atas klaim dari para nasabah di Jiwasraya. Kemudian dari peristiwa tersebut, oleh kita, Kejaksaan Agung, melakukan penelaahan terkait peristiwa tersebut, dan dari hasil penelaahan, kita menemukan ada indikasi adanya peristiwa pidana di dalam kejadian tersebut. Kemudian setelah dilakukan penelaahan itu, ternyata benar bahwa memang ada kejadian yang tidak hanya bersifat administratif ataupun keperdataan, namun sudah mengarah ke arah pidana. Sehingga atas hasil penelaahan tersebut, kemudian pimpinan, dalam hal ini Pak Jampitsus dan Pak Direktur Penyidikan, itu kemudian mengambil kesimpulan bahwa peristiwa ini harus ditangani, sehingga kemudian diterbitkanlah surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, di mana dalam surat perintah tersebut dibentuklah satu tim khusus yang akan menangani perkara ini sebanyak 71 orang.
Untuk kasus ini yang kami jalankan dalam penyidikan perkara Jiwasraya ini, itu kami mulai pada pada Desember 2019 dan itu selesai di sekitar bulan April awal atau akhir Maret. Jadi lebih kurang 2020, jadi sekitar 4 bulan lebih kurang. Nah, ketika kita mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan perkara ini, kita tentunya merasa sebuah kebanggaan karena bagi kita di tim anggota Satgas P3 TPK ini, perintah itu adalah suatu kehormatan, sehingga kita harus betul-betul menjaga dan menyelesaikan apa yang menjadi perintah itu. Perasaannya tentu campur aduk ya Pak ya. Selain kita harus menyelesaikan suatu perkara yang merupakan bisa dikatakan ini pertaruhan institusi lah Pak. Kita harus berusaha sebaik mungkin agar penanganan perkara ini sukses sampai di tingkat penuntutan bahkan sampai eksekusi. Sebagaimana pemberitaan, kasus dugaan tindak pidana korupsi di Jiwasraya ini menimbulkan kerugian negara yang cukup fantastis ya jumlahnya Pak. 16,8 triliun. Saksi yang saya periksa dalam penanganan kasus Jiwasraya ini kurang lebih sekitar 25 sampai 30 orang saksi, Pak. Ada 2 orang yang saya periksa sebagai saksi, kemudian berdasarkan alat bukti dan sesuai dengan ketentuan ditetapkan sebagai tersangka. Itu ada dua orang saksi menjadi tersangka. Dua-duanya dari eksternal Jiwasraya, di luar Jiwasraya swasta. Dan khusus pada saat saya periksa, yang menjadi bagian saya yang pernah saya periksa itu ada lebih kurang 20 sampai 30 orang saksi. Sejauh yang kami tangani, sejauh yang kami jalani, seluruh saksi itu pada umumnya memberikan keterangan yang baik, yang cukup kooperatif, sehingga tidak menghalangi penyidikan kita, justru membantu kita untuk menemukan alat bukti di penyidikan ini. Tentu saja ada, sebagaimana yang sudah diketahui bersama oleh publik juga, para tersangka yang pernah kami sangkakan itu awalnya berstatus sebagai saksi dulu di penyidikan umumnya, baru kemudian kita naikkan status mereka menjadi tersangka. Untuk feeling sudah ada, tentunya feeling itu dibangun tidak dari sendiri, tapi dari kelompok, dalam hal ini tim. Kita selalu berdiskusi mengenai perkembangan penyidikan setiap hari. Ketika kita setelah melakukan pemeriksaan, kita melakukan diskusi kecil baik sesama anggota tim maupun bersama dengan Kasubdit atau ketua tim, dan terkadang juga Dirdik juga ikut membimbing kita untuk melakukan diskusi. Tentunya dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di asuransi Jiwasraya ini melalui tahapan expose ya Pak ya. Nah, tahapan expose itu dipimpin oleh ketua tim, ketika itu jabatan strukturalnya adalah koordinator. Ya, exposan terdiri dari beberapa orang anggota tim mewakili, dipimpin oleh Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan dihadiri oleh para direktur dan juga pejabat eselon 2 beserta Kasubdit di Jampitsus. Ya. Dalam expose yang disampaikan oleh para eksposan, tentunya fakta-fakta hasil penyidikan dilengkapi dengan alat bukti, barang bukti, semua kita sampaikan. Berapa orang saksi yang telah kita lakukan pemeriksaan, lalu apa alat bukti untuk mendukung keterangan saksi itu, tentunya juga disertai dengan barang bukti. Tindakan-tindakan telah kita lakukan dan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, seperti itu. Pesan pimpinan dalam melakukan expose, tentunya setiap langkah penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini harus profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sungguh-sungguh dan menyelesaikan dengan segera penanganan perkara ini. Di awal sekali di penyidikan ini kami menetapkan 5 orang tersangka. 5 orang tersangka ini terdiri dari 2 klaster, klaster internal Jiwasraya sendiri yang terdiri dari 3 orang pejabat internal, kemudian 2 orang itu dari pihak swasta atau investor yang kita kenal sebagai investornya. Kemudian
dari hasil penyidikan terjadi pengembangan sehingga kemudian bertambah 3 orang tersangka lagi, 2 orang dari pihak swasta, 1 dari pihak OJK. Selain itu, dari hasil penyidikan yang kita lakukan dan pengembangan dari hasil penyidikan kita juga menetapkan tersangka korporasi sebanyak 13 korporasi yang terdiri dari manajer investasi. Untuk internal Jiwasraya yang 3 orang tersangka tadi, kami menyangkakan pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk investor, itu kami sangkakan selain tindak pidana korupsi, kami juga sangkakan pasal-pasal yang ada dalam tindak pidana pencucian uang. Kalau proses pemeriksaan verbalisan sendiri itu tentunya ada waktunya tidak bisa kita tentukan. Tentu dia variatif sesuai dengan kebutuhannya. Namun terkadang dalam praktek yang kami jalankan itu bisa sampai malam juga. Kami dari tim penyidikan itu mendapat dukungan dari beberapa saksi ahli, diantaranya yaitu adalah ahli dari PPATK, kemudian ahli dari OJK, kemudian dari BPK, kemudian dari akademisi yang terdiri dari antara lain adalah akademisi yang terkait dengan pasar modal, kemudian terkait dengan keuangan negara dan tentunya TPPU. Kemudian ada juga saksi ahli yang berasal dari KSEI, kemudian saksi ahli dari BI, dan terakhir kami didukung juga oleh ahli dari AMC. Membayangkan proses penyidikan ketika itu, apalagi penanganan perkara sebesar Jiwasraya ini kan satu hal yang baru ya Pak ya. Penanganan sekelas Jiwasraya yang kerugiannya mulai dari pihaknya, lalu modus operandinya, tentu ketika itu teman-teman tim melakukan pemeriksaan dari pagi, selesai malam, bahkan malam langsung dilanjutkan dengan proses penggeledahan, dan itu sampai paginya juga langsung dilanjutkan dengan proses pemeriksaan, dan begitu seterusnya. Untuk capek, tapi kita menikmatinya. Itu suatu bagian dari proses penyidikan yang harus kita lalui, Pak. Dan alhamdulillah semua teman-teman tim tidak ada yang sampai jatuh sakit, semua tetap sehat-sehat sampai saat ini. Meskipun di saat penanganan Jiwasraya itu kita mengalami pandemi, tapi itu alhamdulillah semua bisa kita lewati, penanganan perkara berjalan lancar, teman-teman juga sehat sampai saat ini. Keuangan negara yang berhasil diselamatkan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di asuransi Jiwasraya ini kurang lebih sekitar 18,4 triliun. Untuk tekanan dari pimpinan maupun luar, lebih kita artikan sebagai tekanan yang positif ya Pak ya, untuk menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun kita dalam penanganan ini untuk pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga kita tidak pernah sedikit pun terbesit untuk keluar dari penanganan perkara ini Pak. Bagaimana ini suatu alhamdulillah kemudian berhasil tingkat penuntutan, sehingga merupakan prestasi kita bersama, tentunya di bawah bimbingan dan arahan dari pimpinan di sini Pak. Tentu pernah kita rasanya tuh gimana Pak? Kita melakukan pemeriksaan dengan prokes, bahkan kita melakukan proses penggeledahan, penyitaan itu dengan menggunakan APD pernah. Iya, itu benar sekali, karena memang kebetulan salah satunya yang pernah menggunakan APD itu adalah saya sendiri. Waktu itu saya sedang melakukan permintaan keterangan dari salah satu tersangka, yaitu tersangka Hari Prastio. Pak ya, panas lumayan pakai APD, bisa dibayangkan pakai APD. Tapi sampai ketika proses pemeriksaan saksi kita tentu nggak menggunakan APD Pak, tapi ada pembatas semacam kaca. Iya. Untuk tebal atau tingginya berkas nih? Ya, ini lumayan, ini tingginya cukup lumayan. Kalau dengan saya barangkali lebih tinggi berkasnya. Jadi lebih kurang ada 2 meter lebih kurang. Sampai tingginya 2 meter itu, isinya apa kira-kira Bu? Tentunya salah satu dari berita acara pemeriksaan para saksi, kemudian berita acara pemeriksaan para tersangka, dari berita acara pemeriksaan ahli, kemudian juga nanti ditambah dengan dokumen-dokumen yang lain tentunya.
secara pribadi sih saya sebenarnya kalau untuk teman-teman ataupun kerabat atau barangkali keluarga sendiri, tentu mereka bangga, salah satunya tentu bangga karena kami atau saya sendiri diberi kepercayaan untuk dapat ikut terlibat dalam penanganan perkara ini. Namun di samping itu tentu ada kekhawatiran karena ini bukan perkara biasa, extraordinary crime. Jadi tentu mereka ada kekhawatiran ini bagaimana ini nantinya atau bagaimana ya. Dari sisi saya sih, saya selalu setiap kali berkomunikasi dengan orang tua, dengan keluarga, saya selalu minta doa. Itu sih. Pimpinan memberikan pesan bahwa kami sebagai anggota tim penyidik itu harus bekerja secara maksimal, secara profesional, secara bertanggung jawab, secara fokus tentunya, dan secara proporsional, namun tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau ditanya kunci keberhasilan, tentunya yang menjadi kunci keberhasilan dari penyidikan ini adalah adanya bimbingan, kemudian adanya arahan, kemudian adanya support dan dukungan dari pimpinan kami tertinggi di sini, yaitu Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan kemudian juga tidak terlepas dari arahan dan bimbingan serta dukungan baik mulai pagi, siang, sore, malam itu dari Bapak Direktur Penyidikan sendiri. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good.